Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 766. Nada bertanya Chen Feng sangat dingin. Jika Kaisar Tang berani menggodanya tentang masalah ini, konsekuensinya akan serius. Setelah hening lama, Kaisar Tang akhirnya berbicara, racun flu selama 7 hari dikatakan tidak ada obatnya. Tidak ada preseden keberhasilan detoksifikasi di dunia. Dalam sekejap, rasa dingin di tubuh Chen Feng menyebar ke seluruh RV. Jelas sangat marah dengan jawaban ini. Tapi, giliran Kaisar Tang sangat tepat waktu. Racun 7 hari dingin sebenarnya adalah racun yang lebih berat daripada udara dingin Sui Jisang. Harmoni yin dan yang bersifat netral. Di dunia ini, racun 7 hari rasa dingin bisa ditekan. Itu pasti rumput panggilan ilahi. Menggabungkan keterampilan medis saya sendiri, metode akupuntur yang saya pelajari dari Patua Chang Sui, dan jarum panjang yang saya buat khusus, saya 60% yakin dapat mendetoksifikasi racun ini. Kuncinya, kamu harus menggunakan rumput nyanyian dewa. Jadi apakah kamu benar-benar memiliki rumput nyanyian dewa? Pertanyaan terakhir ini juga agak menyelidik. Mata Chen Feng jauh, dan dia menyipitkan mata dan berkata, saya tahu, saya harap Anda tidak berbohong kepada saya. Dia tidak bermaksud menjawab kata-kata terakhir Kaisar Tang. Pikiranku dipenuhi oleh hal-hal lain. Jika apa yang dikatakan Kaisar Tang benar, kami hanya yakin 60%. Hatinya panik. Untuk berjaga-jaga. Jika Zhang Xinyan tidak bisa diselamatkan, bukankah itu berarti dia harus menyaksikan Zhang Xinyan mati? Untuk sesaat, hatinya sangat cemas. Tetapi pada saat ini, dia tidak dapat melampiaskan hal ini kepada Kaisar Tang. Bagaimanapun, Tang Huang masih perlu menjalankan kepastian 60% ini. Pada saat ini, Kaisar Tang bertanya lagi, saya ingat dengan jelas 5 tahun yang lalu. Saya akhirnya mendapatkan rahasia rumput nyanyian dewa dari mulut Tang Yan, dan saya ingin memaksanya untuk mengeluarkannya. Tanpa diduga, orang ini juga memiliki temperamen yang keras. Di bawah tekanan Kaisar Tang dan aku, dia benar-benar melompat ke dalam jurang. Kau tahu, jurang itu seperti neraka. Ada genangan air beracun yang mengerikan di bawahnya. Tidak hanya sangat beracun, tapi juga sangat korosif. Jika terjatuh, seseorang akan berubah menjadi tulang dalam sekejap. Kamu bilang kamu mendapat rumput nyanyian dewa, apakah kamu berbohong padaku? Melihat Chen Feng tidak menjawab, dia bertanya lagi. Dan dia yakin Tang Yan pasti akan mati pada saat itu, dan rumput nyanyian dewa juga akan menghilang. Oleh karena itu, dia sangat khawatir Chen Feng tidak benar-benar mendapatkan rumput nyanyian dewa. Tapi kemudian dia berpikir lagi, Chen Feng tidak mungkin menjadi orang yang mengolok-olok wanitanya sendiri. Untuk sementara, saya tidak tahu bagaimana situasi sebenarnya. Anda tahu, Pak Tua Chang Sui sedang menunggu rumput nyanyian dewa. Dan dia berbohong kepada Chen Feng. Jika Chen Feng benar-benar membawa rumput nyanyian dewa, dia akan menemukan cara untuk mendapatkannya dan memberikannya kepada Pak Tua Chang Sui. Sedangkan untuk detoksifikasi Zhang Xinyan, itu hanya sekedar pamer. Lagi pula, belum ada yang benar-benar memecahkan racun dingin 7 hari itu. Chen Feng tidak tahu apa yang dipikirkan Kaisar Tang, jadi dia menjelaskan, jangan khawatir tentang ini, saya tidak akan berbohong kepada Anda demi Zhang Xinyan. Kaisar Tang masih memiliki keraguan di dalam hatinya, tetapi setelah Chen Feng berkata demikian, dia tidak dapat bertanya lagi. RV melaju beberapa saat, tapi tidak ada percakapan. Saat mereka hendak mencapai kaki gunung, Chen Feng tiba-tiba memecah keheningan dan bertanya, ngomong-ngomong, siapa yang melukaimu dan memotong jarimu saat itu? Itu juga pertanyaan biasa, karena Kaisar Tang terluka parah sehingga dia memutuskan untuk menyerahkan posisi pemimpin sekte kepada Tang Ba. Terlebih lagi, dari perkataan Rong Yan dan Lan Zunlong, nampaknya Kaisar Tang pernah mengalami pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan siapapun yang bisa mengalahkan Tuan Besar Kaisar Tang pastilah seorang ahli. Dia ingin tahu siapa ahlinya. Sambil tersenyum, Kaisar Tang berkata, bagaimanapun, saya tidak melakukan apa-apa, jadi saya akan memberitahu Anda tentang perbuatan saya saat itu. Sekte Yuntang melarang bergabung dengan dunia, tapi bagi pemimpin sekte itu bukan halangan. Ketika saya masih muda, saya juga mendambakan dunia luar, apalagi setelah menjadi pemimpin sekte, saya berkali-kali memasuki dunia dengan alasan misi. Dan ketika saya berusia parubaya,
kekuatan saya melebihi seorang Grandmaster. Pada puncaknya, saya memiliki kekuatan seorang Grandmaster perantara. Kekuatanku membuatku bangga, dan aku tidak menaruh perhatian pada siapapun. Dan perlahan-lahan aku mengetahui bahwa keberadaan Night Furies dan 8 Dewa Malam Agung Lembah 8 Dewa juga merindukan dunia malam yang gelap. Jadi aku juga pergi ke dunia malam yang gelap dan mengalahkan beberapa Night Fury. Pada suatu waktu, peringkatku di daftar Night Fury mendekati 10 besar. Saya benar-benar penuh energi saat itu. Saya begitu terbawa suasana sehingga saya menantang salah satu dari 8 dewa, Dewa Pengobatan. Saya menganggap diri saya sangat berprestasi dalam keterampilan medis, apalagi kekuatan saya, jadi saya ingin menantang lawan. Pertempuran itu akan terjadi di Lembah 8 Dewa. Dewa medis yang aku lawan adalah orang barat dengan rambut kuning, mata biru, dan memegang pisau bedah. Kupikir kekuatan master perantaraku sudah cukup kuat. Selain itu, Dewa Pengobatan adalah yang terlemah di antara 8 Dewa Malam. Mungkin aku punya kesempatan. Tapi aku salah sekali. Saya ditekan sepanjang proses. Kekuatan tempur lawan yang menakutkan membuat saya ketakutan. Pisau bedah kecil itu adalah mimpi buruk saya. Pada akhirnya saya dikalahkan, terluka parah dan hampir setengah mati. Dan dewa medis itu tidak membunuhku, tapi membantuku menghentikan pendarahan dan menyelamatkan hidupku. Tetapi sebagai pemenang, dia memotong salah satu jari saya, jari yang melambangkan statusnya. Karena itu, jari kelingking Kaisar Tang di tangan kirinya masih terasa sakit. Chen Feng benar-benar tidak menyangka Kaisar Tang benar-benar menantang Dewa Pengobatan saat itu. Lambang Dewa Pengobatan adalah jari kelingking tangan kiri. Pantas saja keluarga Lan begitu mementingkan Kaisar Tang dan mencarinya, karena meskipun kekuatan Kaisar Tang tidak sekuat Dewa Pengobatan, kekuatan seorang master perantara pasti tidak jauh tertinggal dari Dewa Pengobatan. Ironisnya, Rong Yan menebak identitas Kaisar Tang dari informasi yang diberikan oleh keluarga Lan. Sebagai tetua dari Sekte Yuntang, Tang Yun tidak dapat mengidentifikasi pemimpin sektenya sendiri, yang sungguh menyedihkan. Keduanya mengobrol dan akhirnya sampai di sungai di kaki gunung. Chen Feng memarkir mobil dan keluar dari mobil bersama Kaisar Tang. Selanjutnya saatnya mendaki ke puncak gunung salju. Keduanya sangat cepat, dan mereka akrab dengan jalan raya, dan mereka dengan cepat mendaki gunung yang tertutup salju. Itu jauh lebih cepat daripada saat saya membicarakan Zhang Xinyan. Ketika mereka sampai di tepi tebing, mereka melompat satu demi satu dan sampai ke kabut tebal di seberang. Saat saya berjalan cepat, tiba-tiba saya mendengar beberapa panggilan monyet. Kabut menghilang, dan gua itu akhirnya muncul di depan mereka berdua. Gila, kamu kembali. Mendengar kebisingan di luar, Zhang Xinyan tidak sabar untuk keluar dari gua. Saat dia melihat Chen Feng, dia begitu bersemangat hingga dia terbang ke pelukan Chen Feng. Air mata menggenang di matanya, tapi dia terus menahannya. Namun, dia benar-benar sangat merindukan Chen Feng hingga dia hampir menjadi gila. Chen Feng memeluk Zhang Xinyan dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana kabarmu di gunung? Apakah kamu sudah selesai menonton The Legend of Zhen Huan?" Zhang Xinyan memukul dada Chen Feng dan berkata dengan marah, "Baterainya habis. Saya telah menonton TV akhir-akhir ini dan saya merasa mata saya akan rabun jauh." Ketika dia mengatakan ini, dia menemukan Kaisar Tang. Dalam sekejap, dia linglung sejenak, lalu berkata, "Apakah kamu pengemis itu?" Meskipun Kaisar Tang telah mencukur janggutnya, dia tetap dikenali oleh Zhang Xinyan. Dari sudut pandang ini, dia lebih baik dari Tang Yun. Kaisar Tang tersenyum dan mengangguk, sementara Chen Feng menarik Zhang Xinyan dan berkata, "Saya membawanya kembali untuk mengobati racun Anda. Ayo, masuk dan bantu Anda melakukan detoksifikasi." Bab 767. Chen Feng menemukan bahwa garis laba-laba di wajah Zhang Xinyan tampak lebih berat. Hatinya juga menjadi berat. Satu-satunya harapan sekarang adalah rumput nyanyian dewa benar-benar dapat menyembuhkan racun flu selama 7 hari. Kalau tidak, dia pasti akan menyesalinya seumur hidupnya. Zhang Xinyan memegang lengan Chen Feng dengan manis, dan tiba-tiba teringat pada Ruan Qingqiu, dan buru-buru bertanya, "Orang gila, bagaimana kabar Qingqiu?" Chen Feng sangat senang karena Zhang Xinyan sangat peduli pada Ruan Qingqiu. Dia mengangguk dan berkata, "Dia telah diselamatkan. Dia sedikit kuyu, tapi tidak ada yang terluka. Itu bagus." Zhang Xinyan juga merasa lega dan bertanya, "Bagaimana dengan Nona Jingsui?" 2 orang keluar, tapi 1 orang kembali. Hal ini membuatnya penasaran juga.
Chen Feng menjelaskan, karena Jing Sui menemukan ayahnya, dia tinggal di Sichuan selama beberapa hari. Zhang Xinyan mengangguk penuh pengertian. Mereka bertiga memasuki gua bersama-sama. Kaisar Tang tampak serius dan berjalan langsung ke arah lelaki tua Chang Sui yang memejamkan mata untuk beristirahat. Plop, dia berlutut. Berlutut ini sangat mengejutkan Chen Feng. Orang tua Chang Sui mendengar suara itu dan perlahan membuka matanya. Di bawah kulit yang keriput, kedalaman mata itu terakumulasi seiring berjalannya waktu. Itu Kaisar Tang. Saya kira Andalah yang memberi Chen Feng jimat perdamaian untuk mengisyaratkan rumput nyanyian dewa. Karena Anda tidak kembali selama bertahun-tahun, saya pikir Anda mati di luar. Suara Pak Tua Chang Sui sangat datar, dan tidak ada emosi. Namun kalimat ini selalu terasa aneh. Kaisar Tang berlutut di sana ketakutan dan berkata dengan nada rendah hati, "Guru, saya tidak pernah bisa menyelesaikan tugas yang Anda berikan kepada saya, dan saya tidak berani kembali." Pak Tua Chang Sui menatap Chen Feng dengan penuh arti, lalu berkata sambil tersenyum, "Oke, sekarang kamu sudah kembali, jangan bicara lagi. Dengan keahlian medismu dan jarum ajaib yang kuberikan padamu, mungkin itu benar. Itu dapat membatalkan racun dingin 7 hari. Saya hanya tidak tahu apakah Anda telah membawa kembali rumput nyanyian dewa. Tanpa rumput nyanyian dewa, kami masih tidak dapat menyembuhkan racun dingin 7 hari." Kaisar Tang menjawab, "Guru, Chen Feng berkata bahwa dia telah menemukan rumput nyanyian dewa, jadi dia membawanya. Jika tidak, saya tidak akan berani kembali ke sini." Mendengar ini, Chen Feng mengambil sehelai daun rumput nyanyian dewa dari tubuhnya. Daun bergerigi merah itu. Dia berkata, "Ini adalah daun rumput nyanyian dewa. Saya hampir berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya." Setelah melihat Pak Tua Chang Sui, Kaisar Tang berdiri, berjalan ke arah Chen Feng, dan mengambil rumput nyanyian dewa. Begitu aku memegangnya, perasaan hangat menerpaku. Dia menatap dan berkata, "Rumput nyanyian dewa yang saya lihat memiliki 3 daun, dan memiliki akar. Mengapa Anda hanya memiliki 1 daun?" Dilihat dari daunnya saja, sudah tidak diragukan lagi bahwa itu adalah rumput nyanyian dewa. Namun menurut ingatannya, rumput nyanyian dewa seharusnya merupakan rumput utuh. Mengapa Chen Feng hanya memiliki 1 daun? Mata Chen Feng sedikit menyipit dan dia menatap Kaisar Tang. Saya selalu merasa Kaisar Tang agak aneh. Dia berpikir sejenak sebelum berbicara, "Sejujurnya, saya mengeluarkan rumput nyanyian dewa dari tubuh Tang Yan. Itu adalah semanggil lengkap dan memiliki sistem akar. Namun, kecelakaan terjadi di kaki gunung. Pada akhirnya, aku sedang terburu-buru, mencabut 2 daun dengan 1 tangan. Dan akar serta daun terakhir dari rumput nyanyian dewa jatuh ke dalam kolam beracun dan hancur. Pada akhirnya, alasan mengapa Tangba dapat dihidupkan kembali adalah karena Jing Sui menggunakan daun untuk mendetoksifikasi Tangba. Sekarang, ini adalah satu-satunya daun rumput nyanyian dewa yang tersisa. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kepanikan ini. Rahasia rumput nyanyian dewa di perutnya tidak boleh diketahui siapapun. Jika tidak, pasti akan menimbulkan banyak masalah." Itu benar. Kaisar Tang jelas sedikit kecewa dan tersenyum canggung. Tetapi lelaki tua Chang Sui tetap tenang dan berkata kepada Kaisar Tang, "Kalau begitu, mari kita obati racun Nona Xinyan. Lebih cepat, lebih baik." Sebelum Kaisar Tang dapat berbicara, Chen Feng berkata, "Saya tidak sedang terburu-buru sekarang. Selain rumput nyanyian dewa, apa lagi yang Anda butuhkan? Saya akan menyiapkannya terlebih dahulu. Tuan Kaisar Tang juga dapat beristirahat. Lagi pula, dia sudah lama bepergian. Saya tinggal di sini selama 3 bulan dan mengambil banyak bahan obat dengan Jing Sui. Saya juga tahu kebiasaan Jing Sui dalam mengumpulkan dan menyimpan bahan obat. Jika dia membutuhkan bahan obat lain selain rumput nyanyian dewa, dia dapat menemukannya terlebih dahulu." Kaisar Tang menjawab, "Kecuali rumput nyanyian dewa, saya tidak memerlukan apapun lagi. Saya hanya memerlukan jarum transformasi ilahi yang diberikan guru kepada saya." Saat dia berbicara, dia mengeluarkan tas kain kecil dari tangannya berisi 18 jarum panjang. Setiap jarum panjang berwarna putih, atau putih hutan. Dan ada perasaan aneh yang sangat mengerikan. Chen Feng menatap jarum transformasi ilahi, agak terpesona, dan Kaisar Tang melanjutkan, "Ngomong-ngomong, Chen Feng, kamu bisa memanaskan sepanci air panas dan berburu binatang kecil apapun di luar, dan aku akan mengambil tulangnya dan menggunakannya." Oke. Saat itulah Chen Feng sadar. Zhang Xinyan tiba-tiba menariknya dan berkata, "Aku ikut denganmu."
Ekspresi memohon itu membuat Chen Feng tidak tahan untuk menolak, jadi dia meninggalkan gua bersama Zhang Xinyan. Begitu keduanya pergi, Kaisar Tang berlutut di depan lelaki tua Chang Sue lagi. Dia tampak khawatir, mengangkat rumput nyanyian dewa dengan kedua tangannya, dan berkata kepada lelaki tua Chang Sue, "Guru, sebenarnya bukan saya tidak bermaksud untuk tidak kembali tahun ini, atau saya bermaksud menghindari Anda, tetapi itu saya telah bekerja keras dan tidak ada rumput nyanyian dewa yang ditemukan. Kali ini, aku akhirnya membawa kembali rumput nyanyian dewa." Apa yang dia katakan kepada Chen Feng di jalan tidaklah salah. Alasan mengapa saya tidak berani kembali ke Kunlun pada awalnya sebenarnya karena saya tidak dapat membantu Chang Sue tua menemukan rumput nyanyian dewa dan tidak dapat berbisnis. Dia awalnya mengira lelaki tua Chang Sue tidak akan bertahan sampai sekarang, tapi siapa yang tahu kalau lelaki tua seperti dewa ini sebenarnya masih hidup. Tapi untungnya, saya telah menyelesaikan tugas tersebut. Tidak, dia membawa rumput nyanyian dewa. Lalu bagaimana kamu akan menipu Chen Feng? Juga, jika wanita Zhang Xinyan itu meninggal, Chen Feng, bocah itu, akan benar-benar menjadi gila. Kata Chang Sue tua dengan nada datar. Kaisar Tang sepertinya sudah memikirkan caranya, dan berkata dengan mata terfokus, "Guru, jangan khawatir tentang ini. Setelah saya memutuskan untuk menipu Chen Feng, saya menemukan daun yang sangat mirip dengan daun rumput nyanyian dewa. Setelah saya dengan hati-hati mengukirnya, saya bisa memalsukan yang asli. Dan alasan mengapa Chen Feng diminta memanaskan air panas adalah untuk menutupi kehangatan yang tidak dimiliki oleh rumput nyanyian dewa palsu. Saya diam-diam mengganti rumput suci dan mempersembahkannya kepada guru. Dia pasti tidak akan menyadarinya. Mengenai kehidupan dan kematian wanita Zhang Xinyan ini, itu bukanlah fokus pertimbangan kami sejak awal. Terlepas dari apakah rumput nyanyian dewa benar-benar dapat menyelamatkannya, saya tetap dalam perjalanan. Saya hanya memberitahu Chen Feng bahwa ada kepastian 60%. Karena kita yakin 60%, kemungkinan gagal juga 40%. Saya akan menggunakan jarum transformasi untuk mengobati racun Zhang Xinyan dengan akupuntur. Saya pasti bisa mengurangi racun Zhang Xinyan 1 poin. Dengan begitu, saya juga bisa menutupi 1 atau 2. Dengan cara ini, meski gagal, Chen Feng tidak bisa menyalahkanku. Setelah mendengar rencana Kaisar Tang, Pak Tua Chang Sue mengangguk sedikit dan berkata, "Baiklah, ayo lakukan sesuai keinginanmu. Kamu telah memperoleh rumput nyanyian dewa, dan kamu telah menjanjikanku buku, Ni Sue Mang, apakah kamu ingin memberikannya kepadaku?" Kaisar Tang bertanya dengan hati-hati. Dia juga bukan orang yang baik, ada 2 alasan penting mengapa dia menuruti nasihat Pak Tua Chang Sue. Salah satunya adalah membalikkan cahaya darah. Ni Sue Mang. Setelah Anda mempelajarinya, kekuatan tempur Anda pasti akan pulih, dan bahkan dapat ditingkatkan. Dengan begitu, mungkin aku bisa menantang dewa pengobatan lagi. Itulah simpul dalam hatinya. Pak Tua Chang Sue terkekeh dan berkata, "Itu wajar. Jika Anda membantu saya mendapatkan rumput nyanyian dewa, saya tidak akan melupakan apa yang saya janjikan kepada Anda." Bab 768. Saya tidak bertemu Chen Feng selama beberapa hari. Zhang Xinyan sangat merindukannya seolah-olah terpisah 3 musim gugur. Sungguh sulit untuk tinggal sendirian di tenda di puncak gunung bersalju ini setiap malam. Tak hanya itu, di sini tidak ada air panas sehingga tidak bisa mandi, bahkan membuat sebungkus mie instan pun susah. Tapi tanpa Chen Feng, Chang Sue tua setengah lumpuh, jadi dia harus melakukannya sendiri. Untungnya, Jing Sue telah menyelamatkan banyak hal di hari kerja, jika tidak, dia mungkin mati kelaparan di puncak gunung. Hal-hal yang diselamatkan Jing Sue pertama-tama adalah kayu bakar, dan kedua daging rusa dan daging kelinci yang diburu. Karena berada di puncak gunung, dagingnya langsung terkubur di salju dan bisa dimakan dalam waktu lama. Dan dia canggung pada awalnya, tapi pada akhirnya dia mampu menyalakan api dengan terampil, lalu menyiapkan panci dan merebus salju menjadi air panas. Setelah makan mie instan beberapa kali berturut-turut, akhirnya saya serakah dan memasak sepanci daging rusa. Sampai saat ini masih berantakan. Chen Feng memeluk Zhang Xinyan dan melompati tebing. Keduanya bagaikan pasangan yang sedang jatuh cinta, saling bercanda dan bercanda. Kadang-kadang, mereka mengambil bola salju dan mengejarnya. Meski tenggelam dalam tawa dan tawa, hati Chen Feng masih sedikit berat. Karena perkataan Kaisar Tang terus muncul di benaknya. Artinya, peluang menyembuhkan Zhang Xinyan hanya 60%. Meskipun kemungkinannya sudah sangat tinggi,
ketika dia memikirkan kemungkinan 40% kegagalannya, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Pertama kali saya bertemu Zhang Xinyan adalah secara kebetulan. Itu karena mata Zhang Xinyan sangat mirip dengan mata Bai Xian sehingga dia memutuskan untuk membantu wanita ini dan juga ingin menggunakan wanita ini untuk memasuki perebutan kekuasaan Qinzi. Tapi seiring berjalannya waktu, tanpa sadar aku jatuh cinta pada gadis yang sedikit konyol ini. Begitu dia mengidentifikasi diri dengan seseorang, hal itu akan tetap bersamanya seumur hidup. Dan hal yang paling dia takuti adalah kehilangan. Dia terbiasa dengan Zhang Xinyan yang bergumam di sampingnya, terbiasa bertengkar dengan wanita konyol ini, dan terbiasa dengan kelembutan tubuhnya. Dia sangat takut sekarang, takut kehilangan Zhang Xinyan. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan sekarang adalah menemaninya dan menyimpan semua senyuman Zhang Xinyan di hati saya. Zhang Xinyan tampaknya tidak terlalu berat hati, dan bersenang-senang dengan Chen Feng. Saya hanya merasa bahagia dan melupakan masalah dan rasa sakit. Keduanya berburu rusa liar, yang membuat Zhang Xinyan menyebutnya kejam dan tidak tega melihatnya. Tetapi untuk mengobati racun Zhang Xinyan, Chen Feng, seorang penjahat, tidak punya pilihan selain melakukannya dengan tidak benar. Dengan cara ini, kedua pria itu akhirnya kembali ke gua sambil membawa seekor rusa segar. Pekerjaan memanaskan air panas diambil alih oleh Zhang Xinyan. Dia ingin menunjukkan kepada Chen Feng hasil hidup sendirian di puncak gunung akhir-akhir ini. Setelah beberapa saat, api menyala, Zhang Xinyan dengan terampil menemukan baskom, menggali baskom berisi salju, dan menuangkannya ke dalam panci. Waktu berlalu, di luar sangat dingin dan bersalju, tetapi panas di dalam meningkat. Momen penting akhirnya tiba. Zhang Xinyan sedang berbaring di depan lelaki tua Chang Sue, dengan tikar yang ditarik Chen Feng dari tenda di bawahnya. Gulu air panas, dengan tulang kaki rusa liar di dalamnya. Kaisar Tang menyebarkan jarum ajaib ke tanah, mengeluarkan mangkuk kecil, dan mengambil semangkuk sup tulang. Kemudian dia mengeluarkan potongan rumput nyanyian dewa yang telah dia gantikan dan memasukkannya langsung ke dalam mangkuk. Belum lagi sangat mirip, kalau tidak diperhatikan dengan teliti tidak akan bisa membedakannya sama sekali. Kaisar Tang berkata kepada Zhang Xinyan, minumlah selagi panas. Saya akan menggunakan akupuntur untuk memasukkan energi obat dari ramuan herba ke seluruh bagian tubuh Anda. Bisakah itu menyembuhkan racun Anda? Itu tergantung pada takdir. Kata-kata ini tentu saja salah. Satu-satunya yang nyata adalah metode akupuntur dan jarum ajaibnya. Setelah serangkaian perawatan, meskipun tidak ada rumput nyanyian dewa, sebagian toksisitasnya dapat dikurangi sedikit banyak. Tentu saja, detoksifikasi sepenuhnya tidak mungkin dilakukan. Ketika suhu air turun sedikit, Kaisar Tang mendukung Zhang Xinyan dan meminum air panas di mangkuk kecil, bersama dengan rumput nyanyian dewa palsu, kepada Zhang Xinyan. Suhu air masih agak panas, Zhang Xinyan hanya bisa mengerutkan kening, dia benar-benar terbakar. Segera setelah itu, Kaisar Tang mengeluarkan jarum ajaib dan mulai menerapkannya. Jarum transformasi ilahi pada awalnya adalah harta karun Patua Chang Sue, dan jarum ini memiliki kemampuan untuk memurnikan darah beracun. Kaisar Tang sepenuhnya mewarisi metode akupuntur dari lelaki tua Chang Sue, dan dia ahli dalam akupuntur. Dalam 1,5 jam, 18 jarum ajaib dimasukkan ke tubuh Zhang Xinyan berulang kali. Jarum putih panjang berubah dari putih menjadi hitam, lalu dari hitam menjadi putih lagi dan lagi. Garis laba-laba di wajah Zhang Xinyan semakin terang. Chen Feng, yang selalu gugup, diam-diam merasa bahagia. Sepertinya ada sebuah pintu. Tetapi pada saat ini, Kaisar Tang mengeluarkan jarum ajaib terakhir dan menyeka keringat di dahinya. Lalu dia menghela nafas dan berkata kepada Chen Feng, maaf Chen Feng, gagal. Kalimat ini seperti sambaran petir, meledak di benak Chen Feng. Dia berteriak tidak sabar, bagaimana mungkin? Saya melihat dengan jelas bekas racun di wajah Xinyan sudah banyak memudar. Kenapa gagal? Lanjutkan, pakai akupuntur lagi, cepat. Menghadapi desakan Chen Feng, Kaisar Tang tetap acuh tak acuh. Dia menghibur Chen Feng dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Chen Feng, harap tenang. Akupuntur putaran terakhir tidak berpengaruh. Saya hanya bisa mengatakan bahwa rumput nyanyian dewa tidak dapat menyembuhkan racun dingin 7 hari. Tidak mungkin. Chen Feng patah hati, terhuyung, dan mundur selangkah dengan linglung. Gagal. Dia tidak percaya. Saat ini, Zhang Xinyan juga membuka matanya dan duduk. Meskipun hatinya sangat sedih, dia tetap tersenyum dan berkata kepada Chen Feng, orang gila, tidak apa-apa.
Selama kamu bisa tinggal bersamaku di hari-hari terakhir, itu akan baik-baik saja. Hidup atau mati, itu tidak masalah. Maaf. Penampilan tegas Zhang Xinyan membuat Chen Feng sangat patah hati. Dia berlutut di depan Zhang Xinyan dan memeluk Zhang Xinyan. Apakah Tuhan begitu kejam sehingga dia ingin mengambil nyawa Zhang Xinyan? Setiap orang punya takdirnya masing-masing, gila, jangan terlalu sedih. Saat menghibur Chen Feng, Zhang Xinyan tiba-tiba kehilangan kesabaran. Air mata seperti mutiara, berbeda, tersebar di tubuh Chen Feng. Wah, aku belum cukup hidup. Kamu dan aku baru saja memulai. Aku selalu bermimpi untuk menikah denganmu, memiliki anak, dan menghabiskan sisa hidup kita bersama. Tapi, ketika sampai pada kesedihannya, dia begitu tercekat hingga dia sulit berbicara. Sebagai seorang wanita, hal yang paling membahagiakan adalah menemukan pria yang paling Anda cintai. Dalam hal ini, Tuhan memberkatinya. Tapi kenapa dia tidak bisa dibiarkan pergi sampai akhir bersama pria yang dicintainya? Hati Chen Feng sangat sakit. Terutama kata-kata Zhang Xinyan yang sangat merangsang dia. Dia selalu maha kuasa, tetapi saat ini, dia dipenuhi dengan perasaan tidak berdaya. Melihat Chen Feng dan Zhang Xinyan begitu sedih, Kaisar Tang tidak tega melihat mereka. Jika dia tidak menggunakan rumput nyanyian dewa palsu, mungkin masih ada beberapa peluang. Namun, demi membalikkan cahaya darah, dan untuk mengalahkan dewa pengobatan, pria jahat ini, dia melakukannya. Orang tua Chang Sui di kejauhan sangat tenang. Orang-orang seusianya telah lama kehilangan perasaan terhadap apa yang disebut emosi. Bab 769. Kegagalan pengobatan membuat Chen Feng sangat tertekan. Depresi disertai dengan sikap menyalahkan diri sendiri dan sakit hati. Dia bertanya kepada Kaisar Tang apakah ada cara lain, bahkan jika dia bisa naik gunung pedang dan turun ke lautan api. Kaisar Tang menggelengkan kepalanya. Hati Chen Feng terasa seperti terhalang oleh batu yang berat. Dia melirik Zhang Xinyan yang kurus, merasa gugup, dan bertanya, berapa lama Zhang Xinyan bisa hidup? Jawaban Kaisar Tang pada dasarnya konsisten dengan apa yang dikatakan Pak Tua Chang Sui terakhir kali. Sekitar 20 hari. Jawaban ini membuat hati Chen Feng semakin berat. Bagaimana kita dapat memenuhi komitmen seumur hidup hanya dalam 20 hari? Xinyan, maafkan aku. Mata sipit Chen Feng dipenuhi rasa bersalah. Ekspresinya tidak lagi bohemian seperti sebelumnya, seolah-olah dia telah menjadi dewasa dalam sekejap, dan dia dengan lembut memeluk Zhang Xinyan. Berbaring di pelukan Chen Feng, dia masih merasa nyaman. Mata Zhang Xinyan kusam dan dia tiba-tiba tersenyum. Gila, kamu tidak kasihan padaku. Sebaliknya, saat aku mengenalmu membuatku merasa lebih berarti dan bahagia dibandingkan hidupku selama lebih dari 20 tahun. Terima kasih telah muncul dalam hidupku, aku sangat puas. Ngomong-ngomong, kamu belum tahu, 5 hari lagi aku akan berulang tahun. Awalnya aku berencana mendapatkan SIM dan menggunakan uang yang kutabung selama bertahun-tahun untuk membeli Mondeo di hari ulang tahunku. Saat itu, kamu bisa mengendarai mobil baru dan mengantar si Nyao ke sekolah bersamamu. Jika kamu pergi bersosialisasi di suatu tempat, aku juga bisa menyetir untukmu. Saya tidak berani bermimpi tentang hari-hari yang masih jauh, tetapi ini semua adalah hal yang telah saya pikirkan dan pikirkan. Tangan Zhang Xinyan memeluknya semakin erat. Air mata jatuh sekali lagi. Dia sangat tidak mau, sangat tidak mau. Tentu saja hari-hari kebahagiaan tidak lama lagi, mereka sudah di depan mata. Tapi itu berhenti tiba-tiba. Dia hanyalah seorang gadis biasa dengan mimpi biasa dan hanya ingin menjalani kehidupan biasa. Tapi nasib sialan ini terlalu kejam baginya. Dia hanya ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama pria yang dicintainya. Apakah permintaan ini terlalu berlebihan untuk ditoleransi? Pada saat itu, Chen Feng merasa hatinya seperti ditusuk pisau. Jika dia bahkan tidak bisa melindungi wanitanya sendiri, pria omong kosong macam apa dia? Xinyan, kamu ingin pergi kemana? Aku akan pergi bersamamu. Ini adalah perjalanan yang hanya milik kamu dan aku. Selama 20 hari ini, aku tidak akan melakukan apapun selain menemanimu, oke? Sepertinya hanya ini yang bisa dia lakukan sekarang. Zhang Xinyan bersandar di pelukan Chen Feng dan mengangguk putus asa. Kaisar Tang merasa bersalah dan tidak berani berbicara terlalu banyak dengan Chen Feng. Adapun lelaki tua Chang Sui, matanya jauh, membuatnya mustahil menebak apa yang dia pikirkan. Setelah Zhang Xinyan dan Chen Feng mendiskusikannya, mereka memutuskan untuk meninggalkan puncak salju Gunung Kunlun keesokan harinya.
Tidak ada tujuan tertentu, jadi saya hanya mengemudikan RV ke satu arah dan terus melaju. Itu rumah mereka. Jarak adalah tujuan mereka. Di malam hari, Chen Feng secara pribadi memasak sup daging rusa dan memanggang seekor kelinci. Beberapa orang makan sampai kenyang. Setelah malam tiba, udara dingin menyerbu, namun kompor tak kunjung padam. Chen Feng tidak peduli di mana Kaisar Tang tinggal, tetapi dia dan Zhang Xinyan berbaring di tenda, yang jauh lebih hangat. Keduanya saling menempelkan kepala dan berpelukan erat, merasakan kelembutan satu sama lain. Pada saat itu, sentuhan kelembutan seakan meluluhkan seluruh tenda. Pada saat itu, emosi muncul secara alami. Cium sampai tubuh bergairah. Mereka berdua ingin memanfaatkan momen terakhir, seolah ingin menyimpan segala sesuatu tentang satu sama lain dalam ingatan mereka. Segera diblokir, untuk mengenang cinta yang tak terlupakan ini. Keesokan paginya, Zhang Xinyan membuka matanya terlebih dahulu. Lalu dia melihat ke samping ke arah Chen Feng, matanya penuh kebahagiaan. Saya sudah sering melihat Chen Feng seperti ini. Sejujurnya, profil Chen Feng sangat tampan dan memiliki profil yang sangat berkontur. Menontonnya, saya sering tersenyum diam-diam. Senyumannya malu-malu dan berkibar, dengan rasa bangga yang tak terlukiskan. Tampan, kan? Chen Feng, yang matanya terpejam, tiba-tiba mengangkat sudut mulutnya dan membuka matanya. Kalimat pertama ini membuat Zhang Xinyan merasa sedikit malu. Tapi kali ini, dia mengangkat kepalanya dengan bangga dan berkata dengan bangga, tentu saja pria yang kusuka itu tampan. Chen Feng terkekeh. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, matanya tiba-tiba fokus dan dia tiba-tiba duduk. Xinyan, kamu. Dia sepertinya telah melihat sesuatu yang luar biasa, menatap wajah Zhang Xinyan dengan sangat terkejut. Zhang Xinyan bingung sejenak, menyentuh wajahnya dan berkata, ada apa? Apakah ada yang salah dengan wajahku? Chen Feng tidak menjawab, tetapi mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh urat laba-laba di wajah Zhang Xinyan. Wajah yang awalnya terkejut tiba-tiba menjadi sangat gembira, dan dia dengan bersemangat berkata kepada Zhang Xinyan, Xinyan, cepat berpakaian. Zhang Xinyan sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud Chen Feng, dia mengedipkan matanya yang besar, lalu perlahan-lahan mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar tenda bersama Chen Feng. Orang tua Chang Sui memejamkan mata dan berkonsentrasi, belum bangun. Namun Kaisar Tang bangun pagi-pagi dan bermain dengan beberapa monyet di luar gua. Tuan Tang Huang, cepat datang ke Chang Sui tua. Chen Feng menarik Zhang Xinyan, berteriak kepada Kaisar Tang, dan mendatangi lelaki tua Chang Sui. Teriakan ini tidak hanya memanggil kembali Kaisar Tang, tetapi juga membangunkan Pak Tua Chang Sui. Apa yang salah? Kaisar Tang masuk tanpa mengetahui alasannya. Sebelum Chen Feng bisa menjawab, dia secara tidak sengaja melirik ke arah Zhang Xinyan dan sangat terkejut hingga dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Pada saat ini, bahkan lelaki tua Chang Sui menatap Zhang Xinyan dengan heran. Zhang Xinyan merasa sedikit malu ketika semua orang memandangnya seperti ini. Dia tersenyum canggung, menunjuk dirinya sendiri dan berkata, ada apa? Apakah ada yang salah denganku? Hingga saat ini, dia masih belum mengerti apa yang terjadi. Kaisar Tang melihatnya dan tiba-tiba tertawa dan berkata, Nona Xinyan, selamat. Garis racun di wajah Anda hampir tidak terlihat. Ini berarti sebagian besar racun di tubuh Anda telah hilang. Bolehkah saya periksa denyut nadimu? Benar sekali. Alasan mengapa beberapa orang begitu terkejut adalah karena garis laba-laba di wajah Zhang Xinyan hampir tidak terlihat. Tidak bisakah kamu melihat urat laba-laba hitam di wajahku? Zhang Xinyan linglung untuk beberapa saat, lalu dia menggigit bibirnya dengan penuh semangat. Dia memandang Chen Feng dan melihat bahwa Chen Feng memiliki wajah bahagia dan mengangguk ke arahnya, dan dia menjadi lebih yakin. Kalau begitu aku akan merepotkanmu, Pak Tua. Menahan kegembiraannya, Zhang Xinyan mengulurkan tangan kanannya. Kaisar Tang memeriksa dengan 3 jari dan mulai mendiagnosis denyut nadinya. Kurang dari 1 menit kemudian, dia berkata sambil tersenyum, sungguh aneh. Hanya dalam 1 malam, racun dingin Nona Xinyan selama 7 hari telah hilang lebih dari setengahnya dibandingkan kemarin. Sekarang, hanya sedikit sisa racun yang tersisa di tubuhnya. Mengerti? Mendengar hasil ini, Zhang Xinyan sangat gembira. Apakah kamu tidak perlu mati? Chen Feng sangat senang, tetapi dia juga berkata dengan ragu, Tuan Tang Huang, apa yang terjadi? Kemarin Anda tidak mengatakan bahwa racun Xinyan tidak berdaya. Mengapa dia tiba-tiba menjadi lebih baik pagi ini? Yah,
Mungkin rumput nyanyian dewa tidak bekerja sampai pagi ini kemarin. Kaisar Tang berbohong. Sejujurnya, dia bahkan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Secara logika, tidak ada obat untuk racun flu selama 7 hari. Ramuan obat yang digunakan kemarin hanyalah rumput liar biasa. Mengapa racun Zhang Xinyan tiba-tiba membaik? Bab 770. Orang tua Chang Sui tersenyum dan berkata, sepertinya ini adalah berkah Tuhan. Nyawa Nona Xinyan tidak boleh terputus. Senyumannya penuh arti. Dan matanya semakin tak berdasar. Chen Feng sangat bersemangat sehingga dia tidak tahu bagaimana mengekspresikan emosinya. Dia buru-buru bertanya, Tuan Tang Huang, karena masih ada sisa racun, bagaimana kita bisa menghilangkan sisa racun ini? Pertanyaan ini sebenarnya menghentikan Kaisar Tang. Dia berkata, kita juga harus menemukan cara untuk menghilangkan sisa racun, jika tidak maka akan selalu menjadi bahaya yang tersembunyi. Meskipun kita tidak perlu khawatir tentang masa kematian 20 hari, suatu hari di masa depan, racunnya mungkin pecah dan mengancam nyawa Nona Xinyan. Mendengar ini, Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening lagi. Zhang Xinyan meraih tangan Chen Crazy dan berkata dengan puas, gila, ini sudah akhir yang bagus, saya sudah sangat bahagia. Kata-katanya secara alami dimaksudkan untuk menghibur Chen Feng. Tapi sejujurnya, dia sangat puas. Paling tidak, ini tidak separah periode 20 hari itu. Chen Feng memaksakan senyum, merasa ada yang tidak beres. Tapi dia tidak tahu apa yang salah. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya lagi kepada Kaisar Tang, bagaimana kita bisa menghilangkan sisa racun 7 hari dingin di tubuh Xinyan. Bagaimanapun, ini adalah bahaya yang tersembunyi, jika memungkinkan, yang terbaik adalah menghilangkan bahaya yang tersembunyi ini. Kaisar Tang tanpa sadar melirik Pak Tua Chang Sui, tampak sedikit malu. Karena dia tidak tahu harus berbuat apa. Setelah memikirkannya, dia berkata, saya harus memikirkan hal ini lagi, beri saya waktu. Chen Feng sedikit kecewa, tapi tidak malu. Meski merupakan sisa racun, disebut juga kirihan. Bahkan dengan nama ini, Kaisar Tang harus diberi waktu untuk memikirkan cara menghadapinya. Sekarang Zhang Xinyan tidak memiliki tenggat waktu 20 hari, Chen Feng dan Zhang Xinyan tidak terburu-buru untuk pergi. Karena Chen Feng ingin menunggu dan melihat apakah Kaisar Tang memiliki metode lain yang dapat membantu Zhang Xinyan menghilangkan sisa racun. Hari berlalu dan berakhir dengan relaksasi. Sikap Chen Feng terhadap Kaisar Tang banyak berubah malam ini. Dia tidak hanya membantu Kaisar Tang meletakkan lantai, tetapi dia juga menemukan selimut khusus untuknya. Tujuannya tentu saja untuk memberi Kaisar Tang lingkungan istirahat yang nyaman dan memikirkan cara untuk menyembuhkan sisa racun di tubuh Zhang Xinyan. Kembali ke tenda yang hangat, Chen Feng dipenuhi dengan pikiran. Saya selalu merasa racun dingin 7 hari di tubuh Zhang Xinyan agak aneh. Tapi pagi ini, sebagian besar gas beracun tiba-tiba menghilang, yang membuatnya terkejut. Saya selalu merasa bahwa pernyataan bahwa efek pengobatan racun Kaisar Tang tertunda agak tidak dapat dipertahankan. Namun jika dia memang ingin membantahnya, dia sendiri tidak bisa menjelaskannya. Saat dia memikirkannya, Zhang Xinyan di sebelahnya mengambil inisiatif untuk menginjaknya. Xinyan, ada apa? Apakah kamu menginginkannya? Tanya Chen Feng. Sejujurnya, dia sendiri tidak begitu tertarik saat ini. Lagi pula, bagi pria dan wanita, lebih baik makan secukupnya, karena terlalu banyak bisa berbahaya bagi tubuh. Zhang Xinyan berkata dengan penuh semangat, ya, saya menginginkannya. Gila, Anda tidak tahu, tadi malam, saya merasa berbeda dari sebelumnya. Saya selalu merasa seperti ada arus hangat yang mengalir dari tubuh Anda ke tubuh saya. Itu membuat seluruh tubuh saya hangat dan nyaman. Benarkah? Itu saja. Saat dia sedang berbicara, Chen Feng tiba-tiba memiliki kilatan cahaya di benaknya. Dia teringat sesuatu yang sangat penting. Saya ingat Jing Sui juga mengatakan hal yang sama ketika dia berada di bawah jurang bumi. Menurut Jing Sui, tampaknya Xing Fang dapat mentransfer kekuatan obat herbal ilahi di tubuhnya ke tubuh Jing Sui. Karena alasan inilah Jing Sui pulih dengan cepat dari luka-lukanya. Terlebih lagi, arus hangat inilah yang membunuh serangga Gu. Apakah itu berarti karena rumput nyanyian dewa di tubuhnya telah memenuhi seluruh tubuhnya dengan panasnya sinar matahari yang ekstrim? Darah dan esensi semuanya terinfeksi oleh rumput nyanyian dewa. Dan seluruh tubuhnya telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam rumput nyanyian dewa. Dengan cara ini, selama Anda melakukan hal-hal mendung dan hujan dengan orang lain,
Anda dapat menghantarkan kekuatan panas kutub dari rumput nyanyian dewa ke dalam tubuh orang lain. Berdasarkan kejadian Jingsui pada saat itu, dapatkah kita menebak bahwa alasan mengapa racun dingin 7 hari Zhang Xinyan sangat berkurang toksisitasnya adalah karena keintiman tadi malam, yang mentransmisikan kekuatan obat dari rumput Senming di tubuhnya ke tubuh Zhang Xinyan. Dengan cara ini, racun dingin 7 hari di tubuh Zhang Xinyan dapat diimbangi. Memikirkan hal ini, Chen Feng tiba-tiba merasa tercerahkan. Dia memeluk Zhang Xinyan dan membalikkan badan. "Xinyan, aku datang. Jika Anda ingin memverifikasi ini, sepertinya Anda harus bekerja lebih keras malam ini." Keesokan paginya, harus ada kesimpulan. Keesokan paginya, Chen Feng bangun setelah fajar. Hal pertama yang saya lakukan ketika bangun tidur adalah duduk dan memanfaatkan cahaya pagi untuk mengamati wajah Zhang Xinyan dengan cermat. Wajah Zhang Xinyan sungguh sangat cantik. Apalagi saat dia mengantuk, dia memiliki temperamen yang dewasa. Itu hebat. Melihatnya, Chen Feng tidak bisa menahan tawa. Itu adalah senyuman yang tulus, senyuman yang cerah. Karena saat ini, tidak ada bekas garis laba-laba hitam di wajah Zhang Xinyan. Wajahnya kembali mulus. Ini menunjukkan bahwa racun di tubuh Zhang Xinyan hampir hilang. Pada saat ini, Chen Feng akhirnya menemukan jawabannya dan hampir yakin bahwa racun dingin 7 hari Zhang Xinyan telah disembuhkan oleh rumput nyanyian dewa di tubuhnya. Saat dia sangat gembira, pertanyaan lain muncul di benaknya. Karena rumput nyanyian dewa benar-benar dapat menyembuhkan racun flu 7 hari, lalu mengapa Kaisar Tang menggunakan rumput nyanyian dewa tetapi tidak banyak berpengaruh pada racun flu 7 hari Zhang Xinyan? Saat dia memikirkannya, wajahnya berubah menjadi jelek lagi. Dia bahkan sedikit murung, dan bahkan bergumam, "Kalian berdua yang abadi, sepertinya kalian telah menipuku." Hari-hari ini, karena saya khawatir dengan racun Zhang Xinyan, pikiran saya kacau dan pertahanan saya sedikit lemah. Saat ini, saya menenangkan diri, memilah-milah semuanya, dan akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Kaisar Tang awalnya mengira bahwa dia telah mengambil kembali seluruh rumput nyanyian dewa, dengan total 3 daun, tidak hanya 1 daun yang dapat menyembuhkan Zhang Xinyan, tetapi 2 daun lainnya juga dapat diberikan kepada lelaki tua Chang Sui. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia hanya akan membawa kembali 1 daun. Dengan cara ini, dia tidak akan dapat memenuhi 2 tugas merawat Zhang Xinyan dan mengantarkan tugas kepada lelaki tua Chang Sui pada saat yang bersamaan. Pada akhirnya, sebuah pilihan harus dibuat, dan sekarang sepertinya dia tertipu. Pilihan Kaisar Tang adalah Pak Tua Chang Sui. 80% dari mereka telah melakukan sesuatu pada rumput nyanyian dewa ketika dia sedang berburu. Dengan kata lain, yang digunakan untuk mengobati racun Zhang Xinyan bukanlah rumput nyanyian dewa sama sekali, jika tidak maka tidak akan berpengaruh apapun. Pantas saja Kaisar Tang tampak terkejut melihat gas beracun Zhang Xinyan berkurang drastis kemarin. Meskipun semuanya hanya tebakan, intuisi Chen Feng memberitahunya bahwa itu tidak dapat dipisahkan. Dia duduk di tenda, menenangkan amarahnya. Jika apa yang dia pikirkan benar, maka kedua lelaki tua ini benar-benar penuh kebencian. Tapi mengapa Kaisar Tang melakukan ini? Orang tua Chang Sui saat ini paling banyak adalah orang yang sebagian besar tubuhnya terbaring di peti mati, tidak ada yang perlu ditakutkan. Mengapa Kaisar Tang lebih memilih menyinggung perasaannya daripada mengambil risiko menyerahkan rumput nyanyian dewa ke tangan Pak Tua Chang Sui? Tampaknya rahasia di antara kedua orang ini tidaklah dangkal. Setelah berpikir panjang, dia memutuskan bahwa tidak peduli apakah tebakannya benar atau tidak, dia harus tetap berpura-pura bingung. Bagaimanapun, itu melibatkan rahasia rumput nyanyian dewa di tubuhnya. Rahasia ini belum layak untuk diungkapkan. Sekali rahasia ini bocor, pasti akan membawa masalah yang tak ada habisnya. Selama Zhang Xinyan terselamatkan, hutang ini dapat dilunasi nanti. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.